kemungkinan. Jadi maka di situ tadi kita akan sampai mana sebetulnya? Ingat Bu? Yang kedua apa tadi? Sediakan duit. Sediakan duit. Duit ini tadi apa? Makanya al-mu'minul qawi, mukmin yang hebat, khairun, lebih baik, lebih sayangi Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Kata Allah, kata Nabi. Karena kenapa? Diwajibkan kita kaya. Diwajibkan, dianjurkan kita kaya. Kenapa? Oh, berarti orang kaya-kaya aja masuk surga Pak Ustaz. Tidak, karena Allah adil. Siapa yang bisa mendirikan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, Allah juga bangunkan dia istana dalam surga. Nah, jangan merasa karena orang yang paling kaya itu adalah orang yang melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Itu orang paling kaya. Karena rakaat al-fajri kata Nabi khairun, lebih baik kemudian dari dunia dan seisinya. Itu sehebat-hebatnya orang kaya belum juga. Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang menjalankan sholat sunnah sebelum subuh. Sedang sholat sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalah lagi sholat subuhnya. Maka di situ tadi ingat, ketika bulan Ramadan ini yang kita sediakan, yang pertama kita persiapkan taubat kepada Allah, kemudian duit. Duit penting. Kenapa duit dulu Pak Ustaz? Kenapa harus duit? Kenapa tak yang lain aja Pak Ustaz dibahas? Yang kedua itu tadi, karena duit ini bikin kita, kalau tak ada duit mau mati, belum panik mati. Kalau tak ada duit ini betul tak Bu? Semuanya pakai duit. Maka pun laki pun tak ganteng pun yang penting kasih duit. Ya kan? Kalau pergi ke cuti 3 hari yang penting dia tinggalkan duit. Yang penting tuh kan laki bukan penting, betul kan? Duit yang penting. Di situ tadi duit. Itu duit. Jadi duit ini paling penting munculnya. Makanya kalau ada impak berjalan cepat-cepatlah. Jalan kan impak, mau tahu nanti untuk apa, orang mengaji masjid, sediakan kue besok tadarus, ya kan? Kemudian nanti ada yang sebelah saya di sana mau kue untuk tadarus, keluarkan duit. Sebelum malaikat mau datang. Cobalah. Jadi maka di situ jangan pernah takut, karena katanya kullukum min Adam min turab. Ya kan? Kita semua terbuat berasal dari Adam terbuat dari tanah. Adam itu terbuat dari tanah, kita ini berasal dari Adam. Begitulah balik-balik. Kenapa seperti itu Pak Ustaz? Kalau kita terbuat dari Adam, kita semuanya sama. Karena sama ini tadilah saling bantu-membantu. Kalau tak bawa duit Bu, masukkan cincin di bukumu. Demi Pak lupa ya. Cincin kadang. Jadi bagus tadi jangan takut. Karena kenapa kita terbuat dari Adam? Apa Bu? Mastasi masuk oleh Adam tadi. Jalankan Tuhan. Jadi kita terbuat dari Adam, maka kita ada warna hitam, warna putih, juga ada warna kuning lantak namanya Bu. Maka dari Nabi Nuh tadi ada namanya Sam, ada namanya Ham yang tertinggal, ada namanya Yapes. Kalau ibu yang putih-putih itu berasal dari Yapes. Kalau ibu yang hitam-hitam berasal dari Sam. Kalau yang kuning langsat berasal dari Ham. Itu tadi. Tapi Pak Ustaz, ada pula kuku putih tangan hitam. Itu korban skincare. Jangan suhukan tangan dalam dan tiba. Perhatikan itu dari tadi. Ini ya, itu banget itu Pak Ustaz. Begitulah artinya kalau kita tuh berasalnya sama, maka di situ tadilah kita harus saling menjaga. Berasal sama,
Karena kita tuh Nabi Adam diciptakan karena dilihat ada sepasang burung merpati. Kenapa lah tak sepi Nabi Adam tuh? Sepi Nabi Adam, maka diciptakanlah dari dirinya yaitu Hawa. Apa kemain? Tukar jantung. Saya di sini. Tukar jantung saya lain bencang. Pandai pula ini di depan kalah kalah. Nanti tahu ke belakang. Ini si surat itu ada. Jalankan. Begitulah Bu. Jadi kalaulah sudah seperti itu, makanya kalau kita sudah persiapkan duit, kita lebihkan masa kita sedekahkan, kemudian dah sedekahkan, itulah yang kita bawa mati nanti. Itu yang kita bawa mati. Belum tentu di bulan Ramadan ini kita selamat pula sampai Lebaran. Belum tahu. Maka di situ tadi dianjurkan kita untuk banyak-banyak bersedekah pada nantinya di bulan Ramadan. Tapi ingat, perbaiki dulu hablum minallah kita. Perbaiki hablum minallah. Kalau hablum minannas nanti kita bersalam-salam, betul tak? Tapi yang menyelamat kita itu tak ada. Maka yauma yaqirul mar'u min akhihi, nanti saudara kandung tak bisa menolong kita. Wa ummihi wa abi, mak kandung, ayah kandung tak juga bisa menolong kita. Wasahbatihi wa bani, nanti pun anak, istri, suami pun tak bisa menolong kita. Kemudian siapa yang bisa menolong kita? Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita. Ini yang akan kita perjalankan nanti. Ini yang akan kita jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau duduk ibu bersama-sama perkajian baik, inilah sudah bisa kita jawab ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah ciptakan kita, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian apa kata malaikat? Kenapa kau ciptakan manusia ya Allah? Dia hanya menimbulkan bencana saja di dunia. Apa kata Allah? Aku lebih tahu apa yang engkau tahu. Sekarang sudah kita buktikan, kita sayang kepada Rasulullah, sudah kita buktikan kata-kata malaikat tadi, kata-kata Allah tadi, kita selalu berzikir ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu berbuat baik untuk membantu agama Allah. Takbir! Allahu Akbar! Ini bagi-bagi pas lah, ya. Panas loh. Kalau panas lah saya lagi. Dah berbuih-buih muncul tak lagi pas lagi. Tak terasa. Mungkin yang ujian anak-anak. Ada yang begitulah hidup. Jadi persiapkan, yaitu tobat, yang kedua duit, yang ketiga apa Bu? Tak tahu, saya tak tahu. Yang ketiga, kita persiapkan untuk Ramadan ini, yaitu yang pertama, yang paling penting sekali, itulah minta maaf kepada saudara kita, minta maaf kepada kerabat kita, minta maaf kepada istri kita, minta maaf kepada suami kita. Itu yang dinamakan yaitu silaturahmi, silaturahim. Itulah dia paling penting tadi. Banyak pun misalnya kita berbuat baik, banyak pun kita menyembah Allah, banyak pun sholat kita, kalau belum kita meminta maaf kepada orang yang terdekat, kepada saudara kita, maka amal itu tidak akan ada hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz Ismail itu keras, katanya banyak yang itu bukan keras, suaranya kuat. Ya kuat tak suara saya? Walaupun dalam keadaan sakit-sakit sedikit kan kuat. Kadang ada Ustaz ni suara badan kecil, pendek, suara apa nak dengar kan? Saya walaupun kecil, pendek, suara kuat, tapi bukan keras, supaya ibu faham. Betul tak? Itu kajian tu macam itu. Jadi banyak orang bilang itu keras, apa keras. Saya pun terkejut tadi ibu, buka lah, buka.
jelas lah sikit gitu kan. Atau batu buka ada cara nih gitu. Ini baru nanti. Kita buka. Makanya hidup kita ini perlu orang lain. Ada atasan, ada bawahan. Coba ibu pakai atasannya ya. Coba ibu pikir, kalau baju celana apa ada atasan, ada bawahan. Ibu pakai atasan juga ada bawahan. Kan lain kan? Nah itu maka hidup ini butuh orang. Ada orang kaya, ada miskin. Takunan. Terbayang nih ibu kalau punya atasan. Makanya kita tuh butuh orang hidup di dunia nih. Makanya baju pun ada atasan, ada bawahan. Coba pakai misalnya bawahan ada atas lu pikiran. Nah, maka tuh kita minta maaf kepada orang terdekat. Minta maaf kepada suami. Kalau tak ada suami, cara menunjukkan kita sayang, cinta kepada suami kita, jangan pernah berhenti untuk mendoakannya. Maka Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Oh itu doa. Makanya doa saya selalu saya barengi, selalu saya awali dengan doa ibu bapak. Nah, baru doa istri, anak-anak itu, istri saya, baru anak gitu. Nah, itu doa dah selesai. Jangan panjang-panjang lagi. Karena banyak ada yang berdoa sampai 1 jam. Mulai 1 jam doa. Bisa gitu kan? Maya mahatnya mulai gini dah. Ya kan? Itu artinya aku kabul-kabul ya Allah tidak. Iya pula doa sampai doa sapu jagat sampai doa hajat pun dibawa semua. Nah itu doa itu yang paling penting lah. Aku kalau saya doa itu kalau misal ibu-ibu minta kim arwah ya lah. Kadang ada saya sudah ngumpul lagi minta kim arwah, arwahnya perempuan, Allah memperlahu juga. Saya dengar. Makanya kalau saya kalau berdoa minta almarhumahnya perempuan tetap doanya perempuan. Kalau doanya laki-laki satu orang laki-laki saya tetap doanya laki-laki. Karena kenapa? Tak kita kirim untuk orang yang mati muslimin muslimat Pak Ustaz kan sudah kita kirim Al-Fatihah summa ila arwahi abaina. Nah, sudah kita kirim. Jadi kalau jamaah misal tuan rumah minta berdoa, sedang orang mati pun kita doakan, maka di situ maknanya dengan orang hidup pun kita minta maaf. Maka itu kalau orang mati Allah berikan keistimewaan kepada ayam. Kalau ayam itu kalau dia orang siap meninggal misal juga nazar lah tuh kan pasti ketua itu kok dulu siapa dulu ketua budak itu mampus mengajarkan kan begitu budak yang berkumpul tadi dulu hajar budak mereka coba kalau Allah berikan kedengaran itu kepada kita sanggup atau tidak? Tak sanggup. Maka di situ tadi banyak yang mengatakan seperti ini bid'ah, tahlilan bid'ah. Tahlilan isinya la ilaha illallah. Kenapa harus bid'ah? Banyak orang mengatakan doa gitu untuk orang mati tak sampai bid'ah. Kalau memang rasanya tak sampai maka pakailah ilmu yaitu ilmu dari pesantren tadi. Tak salah saya lupa ilmunya biasa ingat dia lupa bisa ingat. Ada anggap itu. Jadi kalau dicakap tak sampai, apakah keluarga kamu ada yang meninggal? Ada, dia bilang gitu. Coba ibu minta orang berat, mudah-mudahan keluarga aku mati dan aku hajat, lantaran dari malaikat. Kalau dia marah, berarti dia percaya bahwa yang kita kasih tahu seperti itu sampai. Nah, kenapa doa yang itu baik-baik tak sampai? Itu minta dia pun mati, yang keluarga dia bisa dilantak Allah. Kenapa dia marah? Berarti dia percaya dengan kata-kata kita. Berarti
doa kita pun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu. Maka di situ tadi ingat kata Nabi, silman qata'aka, sambunglah tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Pentinglah itu. Kalau sudah dijalankan itu, maka di situ tadi setiap amal yang kita buat di bulan Ramadan, kemudian di situ tadi maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an di saat itu, maka tempatnya turun Al-Qur'an di pada bulan Ramadan. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran, nanti dia mati dibangunkan bersama malaikat, kiri, kanan, atas, bawah, malaikat semua. Sampai kita kaget, kenapalah aku dibangunkan bersama malaikat? Karena ibu-ibu sering membaca Al-Quran. Maka kalau satu namanya tadrus, kalau dua 10 di sana baru dinamakan tadarus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saling simak menyimak. Nah, itu makanya di bulan Ramadan itu karena turunnya bulan Ramadan ini, turunnya Al-Quran, maka banyak-banyak membaca Al-Quran. Buat 10 orang satu lingkaran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. Nanti ada kawan, itu salah. Ilajah. Kayak gitu. Jangan pula mengamuk-ngamuk. Itu ada aku baliklah. Jangan, itu namanya tadarus dan belajar, saling memahami, saling koreksi. Itu kan nanti minta maaf nih. Minta maaf dosa-dosa kita kepada kawan-kawan yang pernah berbuat tak elok, pernah menceritakan orang, pernah misalnya menyentik sedikit, pernah memaafkan anaknya. Minta maaflah dari sekarang. Minta maaf betul-betul, tapi di dalam hati kita, berawal dari hati kita. Maka di bulan Ramadan ini perlu banyak sekali yang kita perbaiki. Banyak, karena kenapa? Dosa-dosa yang telah lalu pun kita tak tahu entah macam mana. Ibu? Ibu? Yo. Aku banyak-banyak lah. Aku tadi banyak RT, 3 RT, nampak saya banyak juga ikut. Aku RT ini 3, 1 RT bukan aku kakak. Jadi aku ketua RT datang ke sana. Aku di situ tadi ingatlah, selalulah bawa kawan-kawan ke jalan kebaikan. Ya Bu, selalu bawa. Karena kenapa? Yang lebih muda-muda ini tadilah, maka di situ yang akan menggantikan ibu-ibu kita. Karena kenapa? Sikit-sikit yang tua, sikit-sikit tua, sedikit tua. Karena yang tua-tua itu memang dah lama lagi dah. Kerja 2-3 kali Jumat lewat lah. Ya kan? Aku bunuhnya yang muda-muda tuh maku dijempol ke malaikat. Kuntum khairul ummah, kalian umat terbaik. Kapan yang terbaik? La ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan disebutlah bahwa orang berbuat baik, cegahkan yang mungkar. Yang membuat baik itu, bawa baik itu yang muda-muda. Selalu saya tengok tempat kuritan orang tua terus. Yang muda-muda ni jalan. Ya payah kan Bu? Kalau yang tua tu paling kena 2-3 kali Jumat pagilah telantai pula. Dia akan masa mulat lah. Dia akan sakit jantung lah. Aku di sini tadi aja. Yang tua-tua ni pula cakap sama anaknya, pagilah kau wirid. Pergi ke wirid. Kenapa itu? Tua, malaikat maut dah jabatan pedang. Jadi bisa belajar menyampaikan ilmu ini kepada kawan, kepada adik mana yang sudah menikah, sampaikan kepada anak, kepada suami yang belum menikah, carilah lagi. Ibu, yang jando, itulah tadi. Anak jando.
Kalau di Indonesia tuh Bu, 2 hari menjandol langsung kayo. Kalau sekarang di sini 2 hari menjandol pegang tuh. Mudah-mudahan gitu. Nah, itu bukan menyakitkan hati. Kalau sakit hati saya minta maaf. Begitu coba ibu tengok di Indonesia. Iya, suku ya. Iya, saya ingin nengok di situ. Itu wanita yang sakit terus. Tapi yang asli, ya Bu, itu kawan saya. Aduh, tahu saya. Apa kata dia? Kak, iya, bilang gitu kan. Kok putih ya kulitnya? Dia bilang gitu kan, memang dah tua, itulah kawan tua. Besok pagi langsung kuning ya Bu. Macam kena buah sate. Jadi disitulah kenaknya kita. Sebetul uban ini tadi untuk cahaya di dalam surga. Kenapa? Setelah berkaca sadarlah bahwa diri kita itu dah tua. Jangan terkawan-kawan lagi. Ada nak kira-kira maka jangan sayang betul sama suami gitu. Yang saya betul sisakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu mati mau nak suami ikut dalam kubur? Itu yang mau ikut kita, yang itu amal perbuatan yang kita buat di buku ini. Sikit tapi Allah katakan pamai yang amal misqala dzarratin khairan ya. Sekecil biji sawi pun tetap Allah berikan ganjaran yang pahala. Macam tadi itu sedekah kan? Sedekah itu senyum, sedekah juga. Yang ibu-ibu yang lewat tadi, betul. Kalau ibu masukkan 2.000 itu pun Allah balas. Maka tadi jangan kita selalu merasa rendah hati, merasa diri kita ni lemah. Walaupun kita tak memasukkan duit di dalam infak, duduk aja dah dapat pahala. Tadi dah dibuat kasih infak pun sesuai warna jilbab. Yang merah 100, yang biru 50. Agak hitam apa boleh. Itu makanya kalau ceramah nonton nengok ceramah tu hati-hatilah memakai jilbab. Kalau tetapi bingung kan minta 50.000 sesuaikan warna jilbab kita. Jadi insya Allah sesuai warna jilbab kita. Inilah yang kita bawa mati nanti. Sampai dikatakan tabassumika kemudian di akhir. Kemudian apa? Senyum pun sampai dibilang sedekah. Apa lagi duit kita masukkan. Makanya banyak tingkatan-tingkatan itu tadi. Zakat, wakaf, lagi infak, sedekah. Sedekah inilah paling rendah. Sampai senyum pun dikatakan sedekah. Itulah hidup tuh mudah. Kalau buat maksiat 1 juta, 2 juta tak kemana duit dah. Tapi kalau berbuat amal 2.000 duduk pun senyum pun itu beramal. Kadang banyak orang tuh pening kepala dia. Aku pening nak pergi kelab malam, nak pergi misal nak berhappy-happy, menyamu, mengajar, banyak macam-macamnya. Maka di sini tadi ini saatnya kita bertaubat. Perbaiki hati kita, perbaiki semuanya, perbaiki mata kita, perbaiki telinga kita. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Kenapa? Itu yang kita lihat. Kalau orang kaya, hartanya akan dia bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang tak punya apa-apa, maka apa yang Allah berikan, mata dipertanggungjawabkan, telinga dipertanggungjawabkan, hati dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada harta, maka untunglah orang tak punya harta. Ustaz, kalau seandainya Ustaz tahu buat maksiat Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Lebih parah daripada orang tak tahu lagi. Lebih parah daripada orang yang tak tahu. Kalau Ustaz berbuat maksiat, maka ganjarannya 2 kali lipat daripada orang yang tak tahu. 2 kali lipat Bu.
Misalnya ibu kan lantaknya kemana kan? Kami sebelah kanan kiri habis. Macam tanduk dia buat dia malaikat tu. Macam itulah modelnya. Nah, jadi jangan gara-gara ini ibu tak wirid. Kalau aku tahu nanti lebih parah pula lebih siksa tu. Jangan, tetap datang belajar, sampaikan apa yang kita dengar. Aku banyak sekali Ustaz masuk penjara tadi 2 kali kena, akhirat kena. Betul tak? Itu dah contoh dah. Kena 2. Kena dia. Betul kan? 2 kenanya. Kalau ibu misalnya berbuat maksiat, ini misal bu, berbuat maksiat, kalau ibu tak tahu cuma 1 yang kena. Tapi kalau orang-orang yang tahu, jangan main-main, jangan macam-macam. Maka itu hati-hati, di dunia kena, di akhirat juga kita kena. Maka di situ tadi kami sebagai mubalik, kami sebagai ulama, artinya kenapa? Yaitu kami hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam memandang. Nah, makanya ibu-ibu datang kemari itu khususkan jangan tebal-tebal betul bedah. Jadi ibu misalnya tebal, celak, tanggung atau mencak, gitu. Ya kan? Allah kasih macam gini bengkoknya. Tak dibelum situ. Lo jadi makhluk tadi. Sekali nanti celak-celak, bercukup-cukup. Cepatlah sikit napan nak nunggu kau apa kita? Kepes. Apa lagi? Hilang sebelah. Hilang sebelah. Masukkan dia spidol ni. Taklah pertanyaan tu. Sekali balik, assalamualaikum bang. Apa kata abang? Allahu la ilaha illallah. Tengok ni, aku bikin kau bang. Kau. Itu janganlah terlalu banyak-banyak kisah. Jadi kalaulah untuk berhias-hias, niatkanlah untuk suami awak. Itu niatkan untuk uang rumah kita, niatkan untuk anak kita, niatkan untuk laki kita. Ini nak ibu-ibu kalau perempuan tak tanggung lagi kaya. Ini yang ada macam ini lah. Ini sedo apa? Celak apa? Yang celak tu lah. Tak tanggung tebal jadi. Kau di rumah kau tiap nampak. Tak bangun hapuk, setengah. Inilah yang dibahayakan saya. Anda kena dulu. Di rumah 8 jam. Awak tunggu sampai 8 jam untuk orang itu. 3 jam untuk keluarga awak. Sedang itu taklah sampai 3 jam. Yang handphone lah. Kira-kira seorang. Itulah bang. Kan aneh. Jadi makanya tadi mulai dari sekarang, makanya bangunkan suami kita. Ini bulan Ramadan besok sisakanlah waktu untuk keluarga kita. Bangunkan laki awak tu. Karena laki itu kadang tak payah memedo, tak sakaratul maut tidak tidur. Dia kadang bang, sahur aku tahu dirinya sudah ke sini ada. Pula laki tadi, tetapi tetap juga lah bangunkan, ibu Maksud jangan sampai karir kita